Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khudwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ibu bapak masyarakat muslimin jamaah salat maghrib yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah di kesempatan malam hari ini kembali kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah Allah. Di malam hari ini kita masih diizinkan bisa salat maghrib di masjid secara berjamaah. Mudah-mudahan semua nikmat Allah ini bisa kita syukuri dengan ibadah yang dimaksimalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga selawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di kesempatan di malam hari ini. Bapak Ibu, di materi sesi yang ketiga dari materi melihat perkembangan makanan halal di luar negeri, di sesi yang terakhir ini kita akan membahas jenis-jenis makanan yang aman disantap, jenis makanan yang harus diwaspadai dan harus dihindari. Nah, kemarin sudah sempat kita singgung bahwa makanan itu ada yang makanan di Eropa, di Amerika, di Australia, di Jepang, di negara-negara barat itu ada yang aman disantap, yaitu adalah makanan-makanan yang tidak disebutkan haram di Al-Quran, tidak tercemar dengan barang haram, dan tidak diperuntukkan untuk keperluan berhala. Kemudian makanan yang harus diwaspadai itu adalah makanan yang memang tidak disebut haram, tetapi bisa jadi dia tercemar dengan bahan haram, atau diolah bersama dengan bahan yang tidak halal. Jadi misalnya tongseng kambing gitu, misalnya di Eropa ada misalnya, atau sejenis itu ya. Atau nasi biryani ya. Nasi biryani menggunakan daging kambing tetapi minyaknya menggunakan minyak babi, maka dia jadi haram. Maka harus diwaspadai apakah ada potensi tercemar apa tidak. Kemudian ada pula makanan yang harus dihindari. Kenapa dihindari? Karena disebutkan haram di Quran maupun di hadis, atau jelas-jelas merupakan bahan yang diharamkan. Nah, maka Bapak Ibu, karena makanan haram itu bisa, atau bahan haram bisa masuk melalui bahan-bahan makanan atau bahan tambahan pangan seperti bahan pemanis atau sweeteners, kemudian bisa pula masuk lewat stabilizers atau bahan stabil, bisa pula lewat emulsifiers atau bahan pengemulsi, bisa pula lewat bahan penyedap rasa atau flavor enhancer, penguat rasa, bisa pula dari pengembang atau bread improver misalnya, kemudian bisa dari food colorings atau pewarna makanan, bisa juga dari pelapis atau coating agent, jadi dilapisi permukaannya dengan sesuatu ya. Contoh misalnya gelatin, maka gelatin ini menjadi tidak halal jika bahannya dari babi atau dari hewan halal tetapi tidak disembelih secara syar'i. Kemudian bisa pula masuk lewat pelembut atau shortening ya. Bisa pula masuk lewat anti caking agent atau anti gumpal. Sempat kita bahas Bapak Ibu, anti caking agent ya, anti caking agent adalah bahan yang dipakai untuk mencegah bahan-bahan yang bentuknya serbuk seperti gula pasir, garam, bubuk kopi, bubuk maizena, kemudian tepung terigu, tepung baking powder, kemudian penyedap rasa dan lain-lain. Segala bahan makanan yang bentuknya serbuk itu di Eropa ketika musim dingin itu ada potensi dia menggumpal karena lembab. Nah, supaya tidak menggumpal itu diberi anti caking agent atau bahan pencegah gumpal. Nah, bahan pencegah gumpal ini umumnya dari mineral. Maka jika dia dibuat dari
arang tambang maka tidak ada masalah. Kalau dia dibuat dari arang kayu atau charcoal tidak ada masalah. Tetapi kalau dia dibuat dari tulang, ini tulang apa? Kalau dari tulang ikan tentu nggak ada masalah. Kalau dari tulang babi tentu diharamkan. Kalau dari tulang hewan halal maka statusnya adalah syubhat, tergantung cara penyembelihannya. Karena kalau tidak disembelih secara syar'i maka dia jadi haram. Bapak Ibu pernah saya matur ke panjenengan bahwa ada hadis yang sangat terkenal dari Abi Waqid Al-Laitsi, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap bagian tubuh al-bahimah, hewan ternak yang terpotong ketika hewannya masih hidup maka ia adalah bangkai. Maka jika hewan halal tetapi tidak disembelih secara syar'i maka dagingnya jadi haram, tulangnya jadi haram, lemaknya haram, mineralnya haram dan seterusnya. Nah, maka mari kita bahas Bapak Ibu satu persatu jenis-jenis makanan yang aman disantap itu apa saja. Jadi besok kalau panjenengan tugas ke luar negeri atau ditugaskan oleh pemerintah atau oleh siapapun dalam rangka muhibah atau kunjungan atau mengantar anak atau mungkin panjenengan sekolah, ibu-ibu sepuh sekolah lagi barangkali atau menjemput anak atau nengok anak atau nengok cucu dan seterusnya, maka ada jenis-jenis makanan yang aman disantap. Contohnya adalah air yang masih murni dan tidak tercemar dengan bahan apapun ya, atau distilled water, maka aman disantap, halal. Kemudian susu yang tidak dicampuri dengan apa-apa, contohnya adalah susu UHT, ultra high temperature. Susu UHT adalah susu yang dimatikan kumannya dengan dilewatkan pada suhu tinggi yang sangat tinggi tetapi sangat cepat. Jadi susu itu dialirkan lewat ada kanal atau saluran kecil mengalir begitu, terus dilewatkan dengan panas tinggi tetapi cepat ya. Maka kuman-kumannya mati tetapi nutriennya termasuk proteinnya masih utuh. Andaikan berkurang itu berkurang sedikit sekali. Susu UHT itu susu murni ya. Kemudian susu pasteurisasi atau pasteurized milk, susu pasteurisasi itu aman ya. Karena dia hanya dimasak dengan dipanaskan dengan suhu rendah, bukan suhu rendah, suhu Bapak Ibu mohon maaf, perso cara pasteurisasi susu. Yang tidak paham angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y. Bapak Ibu ada cara masak susu sapi, susu kambing masih mentah diminum secara langsung boleh apa tidak? Boleh, tetapi lebih baik kalau dimasak dulu agar kuman-kumannya mati. Tetapi kalau masaknya caranya keliru, itu kumannya mati dan proteinnya rusak, denaturasi. Jadi kalau susu kambing, sukam atau susu sapi atau susu murni itu dimasak hingga mendidih, maka proteinnya rusak, dia denaturasi. Karena protein susu itu rusak di suhu 70 derajat kira-kira, 69 sampai 71. Itu denaturasi. Maka supaya dipanaskan tetapi mikrobanya atau kuman-kumannya mati tetapi proteinnya masih utuh atau masih baik, itu caranya adalah kalau kita menggunakan kompor ya, Bapak Ibu letakkan susu di panci atau wadah yang dipakai untuk godok. Kemudian kompor dinyalakan dengan ya kira-kira 80 sampai 90% gitu. Kemudian begitu susu mulai bergerak, itu dikecilkan apinya, dikecilkan kemudian diaduk. Kira-kira 7 sampai 8 menit. Ya, sudah cukup. Matikan, dinginkan, diunjuk hangat boleh atau dingin silakan ya. Itu cara pasteurisasi. Jadi jangan sampai begitu dia mulai bergerak, mulai bergolak begitu diaduk, tapi apinya dikecilkan terus diaduk, dipertahankan begitu. Dikecilkan itu tidak sampai mati, tapi dipertahankan suhunya kira-kira 60 sampai 65 derajat. Itu pasteurisasi. Nah, susu pasteurisasi itu tidak ditambah apa-apa. Andaikan nanti kita nambah gula sendiri ya nanti lain cerita, tapi susu murni itu secara apa aja itu aman ya. Tetapi kalau kemudian dia diberi bahan pemantap atau bahan pewarna atau bahan pemberi aroma atau rasa seperti ditambah coklat, kemudian ditambah
aroma stroberi ataupun aroma yang lain, maka tergantung bahan yang ditambahkan itu statusnya halal apa tidak. Kemudian beras, rice, pasta. Bapak Ibu, pasta itu apa? Ini ada pasta. Apakah ini sama dengan pasta gigi? Tidak. Istilah pasta itu dipakai oleh orang-orang barat, orang-orang Eropa, orang-orang Amerika untuk menyebutkan makaroni. Itulah pasta. Jadi istilahnya pasta makaroni. Jadi kalau ada nama orang nyebutnya pasta, itu yang dimaksud adalah makaroni gitu. Pasta, kalau belenduk-belenduk, kalau panjang-panjang namanya spaghetti. Nah, jadi pasta atau spaghetti itu dibuat dari gandum. Nah, kalau dia murni tidak ada tambahan apa-apa, berarti dia aman dikonsumsi. Maka Bapak Ibu, kalaupun nanti panjenengan tinggal di negara barat, di Eropa, di Amerika, di Jepang, Korea, harus masak sendiri, bisa membeli beras. Sekarang di hampir semua negara itu ada beras. Di Eropa ada beras. Bahkan di Eropa itu berasnya macam-macam. Ada beras dari Vietnam, ada beras dari Pakistan, termasuk beras-beras basmati itu banyak di sana yang long grain atau yang bijinya panjang, tipis tapi panjang. Ya. Jadi beras di Eropa banyak, kemudian pasta atau makaroni, spaghetti juga banyak. Jadi kita bisa masak itu, menggunakan itu. Lauknya nanti monggo mau pakai udang atau pakai telur, monggo. Aman. Kemudian nomor 4, vegetables atau sayur-sayuran. Sayur-sayuran semuanya halal. Semua sayur itu halal. Tetapi kalau dia sudah dimasak, ditambah dengan kecap atau ditambah dengan bumbu macam-macam, nah maka status segalanya tergantung kehalalan bahan-bahan yang ditambahkan itu. Kalau lidatihi, zatnya sendiri yang namanya sayur-sayuran itu semuanya adalah halal. Bapak Ibu, air, ya, non sewu. Kalau kami dari LPPOM MUI mengaudit perusahaan atau UKM yang minta sertifikat halal, kemudian ada produk yang dijual dengan penggunaan air, pasti kami akan bertanya, ini airnya beli atau dari sumur sendiri? Kalau dari sumur sendiri maka tidak butuh sertifikat halal. Tetapi kalau beli malah harus ada sertifikat halalnya. Kenapa? Karena kalau beli itu kan diproses. Bisa jadi ketika disaring itu penyaringnya menggunakan arang tulang binatang misalnya. Bapak Ibu nyembah ampunten, kami dari LPPOM MUI pernah memergoi ada perusahaan air minum menggunakan arang tulang babi sebagai filter penyaringnya. Jadi bukannya mengada-ada, tapi karena kami pernah memergoi itu. Nah, maka kalau Bapak Ibu minta sertifikat halal dari LPPOM MUI atau dari Kementerian Agama, pemerintah, maka jika menggunakan air, maka airnya ini dari sumur sendiri atau membeli seperti air isi ulang atau AMDK, air minum dalam kemasan. Nah, begitu. Kemudian buah-buahan, nomor 5, buah-buahan itu semuanya halal. Pisang, anggur, jeruk, semuanya halal. Semuanya halal. Kemudian kentang, nomor 6, potato atau kentang ini halal. Telur itu semuanya halal. Ikan yang masih mentah semuanya halal. Jadi jangan membayangkan, wah nanti kalau kita tinggal di negara non muslim mayoritas, kita kemudian mati karena nggak bisa makan apa-apa. Tidak ya. Masih banyak alternatif ya. Kalau bosen masak nasi goreng, ya, pasta, makaroni, atau buat spaghetti, atau pakai kentang, atau pakai telur, atau pakai ikan, banyak. Ikan pun macam-macam ya. Ada udang mau yang ukuran kecil, sedang, besar itu ada ya. Kemudian teh, kopi, semuanya aman. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang kedua, ada jenis-jenis makanan yang harus diwaspadai. Kenapa diwaspadai? Karena ada potensi tercemar dengan bahan haram. Contohnya ini ada vinegar atau cuka, kemudian bread atau roti, kemudian instant noodle atau mie instan, kemudian sushi, masakan ikan sushi, kemudian bumbu masak atau instant seasoning, kemudian instant grafis itu bumbu adonan yang di supermarket itu ada, contohnya Indomie yang bumbu kemasan nih, bumbu yang bukan tepung, bukan cair tapi kental begitu ya. Itu namanya grafis. Kemudian kecap, kemudian frying oils atau minyak goreng, butter atau mentega, terus mayonnaise, margarin,
kemudian sandwich bread atau roti untuk membuat sandwich, kemudian cheese atau keju, coklat, termasuk kosmetik bukan makanan, kemudian obat-obatan, kemudian juga kedai kebab dan burger, ini juga harus diwaspadai, termasuk restoran yang jualan ayam goreng, itu pun harus diwaspadai. Nah, mari kita bahas satu persatu, mulai dari cuka atau vinegar. Bapak Ibu, cuka itu halal, hukum dasarnya adalah halal, karena Rasul juga ngunjuk cuka. Bahkan ada hadis yang sangat terkenal, ini pernah saya sampaikan beberapa kali. Suatu masa Rasulullah kundur pulang ke salah satu rumah, ke rumah salah satu istri beliau, tetapi beliau tidak ngabari dulu, tidak ngirim WA dulu, tidak SMS, tidak nelpon dulu, langsung kundur. Nah, sang istri kaget karena Rasul tiba-tiba jedul ngonten niku, terus kundur Kanjeng Nabi. Mohon maaf, di rumah tidak ada apa-apa, hanya ada cuka. Nah, Rasul sebagai sosok yang biasa menenteramkan itu, beliau mengatakan tidak masalah, karena sebaik-baik lauk adalah cuka. Jadi hadisnya adalah sebaik-baik lauk adalah cuka. Jadi cuka itu halal. Bapak Ibu, di WhatsApp, di WA, Telegram, di Instagram, di Facebook itu ada hoax, ada berita bohong yang mengatakan bahwa ada hadis Rasul mengatakan sebaik-baik lauk adalah garam. Itu hadis palsu, tidak benar. Bukan hadis dhaif, tapi palsu, lebih parah ya. Nah, hadis yang benar adalah sebaik-baik lauk adalah cuka, bukan garam ya. Nah, cuka itu halal, tetapi ada hadis ini dari Abu Thalhah. Suatu masa ini Anas bin Malik itu menceritakan bahwa Abu Thalhah itu pernah bertanya kepada Rasul, ada anak yatim yang mendapatkan warisan khamr, minuman keras, ini bagaimana? Beliau matur ke Rasulullah, kemudian Rasul mengatakan tumpahkan, buang minuman keras itu. Nah, Abu Thalhah berpikiran kok tinggalnya kok eman-eman ya, karena dari minuman keras itu kan bisa dibuat menjadi cuka. Nah, kemudian Abu Thalhah bertanya, ya Rasul, apakah tidak boleh kalau khamr tadi itu aku proses, aku buat menjadi cuka? Rasul mengatakan lah, nggak boleh. Nah, maka hadis ini, Bapak Ibu, hadis ini dipakai sebagai pointernya nggak muncul ya. Hadis yang bawah ini dipakai sebagai rujukan oleh para ulama dari mazhab Syafi'iyah untuk mengharamkan cuka yang dibuat dari khamr. Ulangi, hadis ini yang di bawah ini dipakai sebagai rujukan para ulama dari mazhab Syafi'iyah untuk menyatakan atau memfatwakan bahwa cuka itu halal, tetapi cuka yang dibuat dari minuman keras maka hukumnya adalah haram. Contohnya ada spirit vinegar. Spirit vinegar adalah vinegar atau cuka yang dibuat dari spirit. Spirit itu spiritus. Spiritus itu jelas minuman keras. Kalau diminum orang bisa mabuk. Tidak hanya mabuk, insya Allah buta. Jangan dicoba. Kalau tidak percaya, jangan dicoba. Karena insya Allah buta. Karena spiritus atau metanol itu highly hydrophilic, amat sangat suka mengikat air. Kalau orang minum spiritus nekat, maka air yang ada di wajahnya akan disedot, diikat oleh spiritus atau oleh metanol. Yang paling mudah adalah air yang ada di bola mata. Maka insya Allah orang yang minum metanol atau spiritus insya Allah buta. Nah, spirit vinegar itu jelas dibuat dari spirit atau spiritus dan memiliki efek khamr, maka hukumnya haram menurut para ulama di mazhab Syafi'iyah. Kemudian wine vinegar. Wine vinegar adalah vinegar atau cuka yang dibuat dari wine. Wine itu adalah arak. Wine itu bahasa Jawanya arak. Maka wine vinegar adalah cuka yang dibuat dari arak, maka statusnya adalah haram. Kemudian ada cider vinegar atau cider vinegar. Cider itu adalah jus buah yang difermentasi menjadi minuman keras. Bisa dari jus buah apel, jus buah pir ataupun yang lain. Nah, ini yang dibuat jadi minuman keras. Jadi yang namanya cider adalah jus buah yang difermentasi menjadi minuman keras. Maka cider vinegar atau cuka cider itu hukumnya adalah haram. Kemudian balsamic vinegar itu cuka yang dibuat dari campuran, kalau tidak salah,
wine vinegar dan spirit vinegar. Kemudian sherry, Bapak Ibu, ada sherry vinegar. Sherry vinegar, sherry itu adalah jus buah anggur yang difermentasi menjadi minuman keras. Kalau cider adalah jus buah yang difermentasi menjadi minuman keras. Tetapi kalau sherry itu spesifik, dia buahnya adalah anggur. Jadi jus buah anggur yang difermentasi menjadi minuman keras. Contohnya adalah anggur kolesom cap orang tua, itu adalah sherry. Nah, maka kalau kemudian anggur cap orang tua dibuat menjadi cuka, maka statusnya adalah haram. Menurut para ulama dari mazhab Syafi'iyah didasarkan pada hadis ini. Nah, tetapi Bapak Ibu, kalau kita ke Arab Saudi, ke Mekah, Madinah, ke Bahrain, Kuwait, Qatar, para ulama di sana yang bermadzhab Hambaliyah itu tidak mengharamkan, ulangi, tidak mengharamkan cuka yang dibuat dari minuman keras. Kenapa? Karena menurut para ulama dari mazhab Hambaliyah yang diharamkan adalah khamr. Khamr itu apa? Khamr adalah setiap makanan atau minuman yang kalau dikonsumsi akal itu tertutup, atau kalau dikonsumsi kemudian orangnya mabuk, itulah khamr. Yang diharamkan adalah mabuknya itu, karena kalau mabuk itu rentetan berikutnya luar biasa. Orang bisa membunuh, bisa dibunuh, bisa diperkosa, bisa nabrak, bisa macam-macam. Efek buruk dari minuman keras. Maka mabuk itu sangat dilarang. Maka yang diharamkan adalah efek khamrnya. Nah, ada apa tidak? Ada apa tidak orang minum cuka kemudian mabuk? Ternyata tidak ada. Nah, karena tidak ada, maka para ulama dari mazhab Hambaliyah di Timur Tengah, di Arab Saudi, di Makkah, di Madinah, di Qatar, Bahrain, Kuwait, Libya dan sekitarnya berpendapat bahwa cuka itu meskipun dibuat dari arak, hukumnya tetap halal. Gitu. Nah, sekali lagi berbeda dengan ulama dari mazhab Syafi'iyah. Syafi'iyah itu yang di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam dan sekitarnya di Asia Tenggara, itu mazhab yang kuat adalah Syafi'iyah. Ulama-ulama Syafi'iyah mengharamkan cuka yang dibuat dari minuman keras. Dasar hukumnya adalah hadis ini kalau. Lalu kita ikut pendapat yang mana? Bebas, monggo. Ikut yang Syafi'iyah monggo, Malikiyah monggo, Hambaliyah ya monggo. Tidak pakai cuka pun monggo. Tidak harus, andaikan pakai pun monggo. Kemudian yang kedua, bread atau roti. Bapak Ibu, roti di negara-negara barat itu kadang diberi bahan pengemulsi, kadang-kadang. Nah, bahan pengemulsi yang sering dipakai adalah E471 dan 472. Kadang-kadang ada E476 yang dipakai. Nah, emulsifier itu biasanya atau umumnya dibuat dari asam lemak. Asam lemak itu dibuat dari lemak. Lemak dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, dari asam lemak itu bisa diolah menjadi bahan pengemulsi. Nah, status kehalalannya tentu tergantung lemak yang dipakai. Kalau dia dibuat dari lemak nabati, contohnya lemak kedelai, lemak kelapa, lemak dari sawit, atau lemak dari apalagi jagung, maka statusnya adalah halal. Tapi kalau dia dibuat dari lemak babi, maka tentu menjadi haram. Kalau dibuat dari lemak hewan halal yang disembelih secara syar'i, maka statusnya adalah halal. Kemudian ada spirit vinegar. Nah, spirit vinegar itu sering dipakai untuk membuat sensasi agak kecut. Bapak Ibu, orang-orang barat, orang-orang Eropa, orang-orang Amerika, orang Australia itu suka dengan aroma-aroma atau rasa yang sedikit agak kecut. Susu fermentasi yogurt itu agak kecut. Roti-roti pun dibuat agak kecut. Orang-orang barat suka dengan yang sedikit agak kecut gitu. Nah, maka kalau menggunakan cukanya cuka apa? Nah, kalau menggunakan spirit vinegar, ulama-ulama Syafi'iyah mengharamkannya. Tapi ulama-ulama dari mazhab Hambaliyah tidak mempermasalahkannya, gitu. Nah, paling aman ya pilih yang punya sertifikat halal, atau kalau tidak ada, pilih yang ada tulisan suitable for vegan atau suitable for vegetarian. Maksudnya suitable itu cocok, for itu untuk, vegan itu orang-orang vegan, cocok untuk orang-orang vegan, atau suitable for vegetarian, cocok untuk orang-orang vegetarian. Masih ingat ya bedanya vegan dan vegetarian, Bapak Ibu? Vegetarian adalah orang-orang yang hanya mau makan sayur-sayuran atau buah-buahan dan menolak memakan produk dari hewan.
Apa bedanya dengan vegan? Kalau vegan itu menolak semua bahan yang berasal dari makhluk bernyawa. Vegetarian masih mau minum susu, vegetarian masih mau makan telur, masih mau makan ikan. Nah kalau vegan itu menolak telur, menolak ikan, menolak susu, hanya mau sayur saja gitu. Yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu, ada mie instan. Contohnya ada ya instant noodle secara umum instan, bisa pula ramen, mie ramen, kemudian mie Korea atau Korean noodle, cup noodles, nang shin ramyun. Saya nggak tahu bacanya bagaimana, saya tidak tahu. Kalau anak saya tahu. Anak saya kadang suka pakai bahasa Korea begitu. Kalau saya sama sekali tidak bisa. Nang shin ramyun. Nah ini contoh mie, bakmi. Nah Bapak Ibu, kadang-kadang untuk produk-produk olahan bakmi atau mie itu kadang ditambahkan lemak hewan. Maka harus kita perhatikan di komposisi bahan itu apakah ada lemak hewani. Contohnya ada animal fat, itu lemak hewani. Kalau menggunakan telo itu lemak binatang, umumnya sapi. Maka statusnya tergantung cara penyembelihan sapinya. Nah kalau lard, besok Bapak Ibu, lard itu apa? LARD, lard itu adalah lemak babi. Lard, LARD itu lemak babi. Saya pernah matur tahun lalu ya Mas Joko, sebelum pandemi. Bapak Ibu, guru saya Profesor Suparno ketika dia di Australia, beliau melihat ada roti di kemasannya itu ada tulisan lam alif ro dal. Bacanya apa? Apakah halal? Bukan. Kalau halal kan hak lam alif lam, itu lam alif ro dal. Jelas sekali, bacanya jelas sekali. Tapi orang yang tidak paham atau iki halal iki wong ana tulisan Arabe. Ada tulisan Arabnya pasti halal. Nanti dulu bacanya apa? Nah, kalau tulisan Arab misalnya ain kemudian kaf ya, kemudian ba, kemudian ba ya, iki babi lo misalnya gitu. Berarti kan babi itu. Misalnya begitu. Jadi mohon perhatikan kalau ada lard berarti dia ditambahi lemak babi. Lemak sapi apakah halal? Nanti dulu ya. Kalau tidak disembelih secara syar'i maka dia jadi haram. Termasuk ini ada chicken extract, beef extract. Chicken extract adalah ekstrak dari hewan. Chicken itu ayam, maaf. Chicken di sini diartikan sebagai daging ayam. Jadi kalau chicken extract itu adalah ekstrak daging ayam. Daging ayam diekstrak, kemudian dicampurkan pada bakmi. Nah maka status halalnya tergantung ayamnya disembelih secara syar'i apa tidak. Gampangnya ya kalau ada itu jangan dibeli. Gampangnya begitu. Ya. Kemudian ada lagi beef extract, berarti ekstrak dari beef. Beef itu daging sapi, berarti ekstrak daging sapi. Yang paling parah ini bacon extract. Bacon kan daging babi, jadi ekstrak daging babi. Gitu. Nah maka lebih baik pilih yang dengan sertifikat halal, ada logo halal resmi itu aman. Berarti sudah dicek oleh auditor halal bahwa semua bahan bakunya adalah halal. Atau kalau tidak ada, pilih yang ada tulisan suitable for vegan atau suitable for vegetarian gitu. Itu nomor 3. Nomor 4 sushi dan seafood. Bapak Ibu, aneka macam produk olahan ikan seperti sushi dan masakan-masakan seafood, masakan-masakan ikan ini harus dicermati. Memang ikan itu lidatihi dia halal. Semua ikan termasuk ikan hiu itu halal. Ikan paus, ikan hiu itu halal. Semuanya halal. Di Quran jelas sekali disebutkan di Al-Maidah bahwa semua hewan buruan dari laut itu hukumnya adalah halal. Ikan laut semuanya halal. Tetapi kalau kemudian dia dimasak ditambahi dengan bahan-bahan yang haram, maka dia tercemar dengan bahan haram. Contohnya sushi. Sushi itu dibuat dari apa? Ikan, jelas. Tetapi kalau kemudian untuk menghilangkan bau amisnya digunakan arak masak, maka dia menjadi haram. Contohnya yang sering dipakai adalah whisky.
kadang ada sake, kadang ada mirin atau miring. Maka ini jenis-jenis arak yang sering ditambahkan sebagai penghilang atau pengurang bau amis ikan pada sushi. Nah, maka dia menjadi haram. Jadi seperti jadi cooking wine seperti mirin, sake, brandy, whisky, angciu, pebeciu ini haram ya. Nah, gunakan kalau apa namanya kalau pengen membeli sushi ya pilih yang tidak ditambahi dengan berbagai arak masak ya. Termasuk ini sashimi norimaki, norimaki. Bapak Ibu, nori itu apa? Nori itu apakah ikan? Bukan. Nori itu adalah rumput laut yang sering dipakai untuk membungkus. Ada beras ketan, tengahnya mungkin ada tunacang atau rajangan daging ikan tuna, atau menggunakan udang, atau menggunakan telur, atau menggunakan apa gitu ya. Nah, alge atau rumput laut yang dipakai untuk membungkus itu adalah nori. Nori asalnya adalah rumput laut. Sepintas orang berpikiran ini halal karena dia dibuat dari rumput laut. Nah, maka Bapak Ibu pernah suatu ketika tahun 2017 kalau tidak salah, ketika ada tugas conference di Jepang, saya dengan teman-teman, termasuk ada 2 teman yang dulu sekolah S3 di Jepang, itu mampir beli oleh-oleh begitu. Nah, saya ingat anak Barep dan anak nomor 2 itu kan suka nori. Nah, kemudian di situ ada banyak varian nori. Terus saya ambil dua dipepai. Nah, kemudian setelah lengkap gitu mau bayar, kok nggak ada semua. Teman-teman udah nggak ada Pak, semua sudah pulang ke hotel. Terus aduh, tadi itu rencana mau nanya temen yang pernah di Jepang, ini halal atau tidak, berbasis komposisi bahan yang tertulis di situ. Tapi kok tidak ada, waduh, pun dibalik dikembalikan. Tetapi kemudian setelah dikembalikan, pas mau bayar ke kasir, tiba-tiba saya melihat ada orang Mesir. Saya lupa dia orang Mesir atau orang Libya, saya lupa. Tetapi sempat di lokasi konferensi saya kenalan dengan beliau. Karena wajahnya jelas wajah orang Arab gitu. Kemudian saya ajak kenalan, ternyata beliau dulu sekolah S3 di Jepang. Sudah selesai kembali ke negaranya. Nah, ini ada seminar internasional, dia datang. Nah, saya kenalan gitu dan Masya Allah ternyata betul sabda Rasul, barang siapa menyambung silaturahim maka akan diluaskan rezekinya, ya, ditambahkan umurnya dan seterusnya ya. Nah, maka salah satu contohnya adalah begitu. Saya lihat ada. Kemudian saya paran itu apa Ustaz? Beliau tak datangi, terus saya bilang, Mas, nun sewu, sampean ajak mulai jangan pulang dulu. Saya mau nanya ini, saya mau beli oleh-oleh untuk anak-anak saya, oleh-oleh nori. Tetapi saya tidak tahu kanji Jepang, saya nggak paham. Sampean kan udah lama di Jepang, tentu paham ya? Iya paham. Kemudian saya ambil, ini bagaimana yang ini? Saya cermati, oh no, jangan ambil yang ini, don't take it, this one, no, because there is this, the meaning of this one is jangan milih yang ini maknanya adalah apa? Dia bisa dibuat dari lemak binatang. Oke, leave it, tinggalkan. Yang ini, this one is okay, ini boleh, yang ini jangan. Oke. Maka kemudian yang boleh itu tambahi 3 gitu. Nah, jadi hati-hati dengan nori. Meskipun nori itu rumput laut, tetapi dia bisa ditambahi dengan penguat rasa atau bahan-bahan yang seperti bahan pengemulsi tadi itu Pak, turunan dari lemak binatang. Kemudian yang nomor 5, instant seasoning atau bumbu masak ya, termasuk instant cooking oil, minyak masak instan. Hati-hati karena kadang-kadang Bapak Ibu, kadang-kadang itu ada tambahan ekstrak atau bacon ekstrak daging babi. Kadang-kadang ada tambahan lagi chicken ekstrak daging ayam, atau beef ekstrak daging ayam. Nah, maka hindari segala produk bumbu masak yang menggunakan aneka macam ekstrak daging, hindari yang begitu.
Kalau ada yang punya sertifikat halal atau logo halal, gampang. Begitu melihat ada logo halal, langsung ambil, tapi dibayar. Ya. Ada pula jika ada logo vegan atau vegetarian juga bisa dipakai membantu. Nah, Bapak Ibu, saya juga pernah matur ke panjenengan bahwa dulu ketika sekolah itu ada beberapa teman yang cerita mau beli fish and chips. Fish and chips, fish itu ikan, chips itu yang dimaksud adalah French fries, kentang goreng yang panjang-panjang, tipis panjang-panjang ya. Nah, di Eropa kan terkenal itu ya, macam-macam. Nah, ada temen mau beli itu, tapi kemudian ditolak oleh penjualnya. Kenapa? Karena teman tadi pakai jilbab. Nah, penjualnya mengatakan, no, Anda tidak bisa membeli dari tempat kami, karena kami menggunakan minyak dari babi. Jadi Bapak Ibu, ternyata di Eropa itu, ini dimaksud Inggris ya, itu ada di sana ada etika orang menjual. Jadi kalau ini orang Islam, mereka tahu orang Islam tidak makan menggunakan campuran lemak babi, maka mereka memberitahu ini adalah lemak babinya, tolong jangan dibeli. Nah, kalau di tempat kita ini agak beda ya. Tempat kita yang penting payu, ngapusi rapopo, yang penting payu laris. Nah, ini kan ternyata di beberapa hal kita kalah dengan etika orang Barat. Beberapa hal, tidak semuanya. Kemudian kecap, ya, Bapak Ibu, kecap seperti ini apa, stir fry sauce atau saus atau kecap yang dipakai. Jadi stir fry sauce itu adalah kecap yang dipakai untuk tumis. Ya, stir fry kan tumis ya. Atau soy sauce itu kecap kedelai. Atau tomato kecap atau saus tomat. Nah, ini seringkali Bapak Ibu di sana itu ditambah dan bahan pengecut. Bahan pengecut maksudnya pengasam, acidifiers. Bahan-bahan pengasam yang banyak dipakai adalah cuka atau asam organik. Contohnya ya cuka seperti spirit vinegar. Kalau hanya vinegar biasa nggak ada masalah, tapi kalau ada spirit berarti dia dibuat dari arak. Animal ekstrak binatang. Nah, ini juga begitu. Kalau ekstrak binatang, binatangnya apa gitu. Kemudian nomor 7, instan grafis, sops, sauces dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu, aneka macam bumbu instan yang bentuknya cair itu harus diwaspadai, karena kadang-kadang itu ada tambahan arak, kadang-kadang ada tambahan tadi lemak binatang dan seterusnya. Terus nomor 8, minyak goreng. Minyak goreng termasuk baking oils. Nah, ternyata seringkali atau ada kalanya ditambah dengan bahan pengemulsi seperti lecithin, kadang menggunakan E471, 472 ataupun yang lain. Hati-hati ya. Mayonnaise termasuk yang dipakai untuk burger ya. Roti yang tengahnya ada dagingnya itu, ada daging, ada daun salad, ada tomat, ada keju irisan tipis, sliced cheese. Itu hati-hati karena kadang-kadang ditambah dengan cuka. Kalau cuka secara umum nggak masalah, tapi kalau dicetak ada spirit vinegar atau wine vinegar atau balsamic vinegar maka menjadi tidak halal. Kemudian nomor 18, mentega. Bapak Ibu, mentega dan margarin itu statusnya mirip. Mirip itu artinya seringkali ditambahi dengan bahan pengemulsi. Mentega dibuat dari produk-produk hewani. Kalau margarin dari produk-produk nabati ya, dari lemak nabati. Kalau mentega dari lemak hewani. Nah, keduanya adalah turunan atau olahan dari lemak. Yang namanya lemak itu tidak bisa campur dengan air. Nah, supaya bisa campur maka diberi bahan pengemulsi atau emulsifiers. Nah, kalau menggunakan E471, 472 itu statusnya adalah syubhat. Sekali lagi, dia dibuat dari asam lemak. Asam lemak dibuat dari lemak. Lemak bisa nabati, bisa hewani. Kalau dibuat dari lemak nabati nggak ada masalah. Kalau lemak hewani, hewannya apa gitu. Kemudian sandwich bread, roti tawar sandwich itu juga kurang lebih sama. Cermati barangkali dagingnya adalah daging babi atau ham, bacon. Kemudian kadang ada wine vinegar, bahan untuk pengecutnya, atau spirit vinegar dan seterusnya. Toko kebab, kedai kebab, warung kebab, restoran kebab
dan ayam goreng itu pun perlu kita cermati. Bapak Ibu, dulu saya pernah ketika sekolah, saya sering nunut sholat di masjid SUMSA atau Strathclyde University Muslim Students Association atau Asosiasi Mahasiswa Muslim Universitas Strathclyde di kota Glasgow di Skotlandia. Saya sering sholat di sana, karena sering sholat di sana maka dikira mahasiswa Strathclyde, padahal bukan dari sana. Saya mahasiswa Universitas Glasgow. Nah, ketika sholat di Masjid SUMSA, pernah suatu ketika saya setelah bincang-bincang, ya bukan ngobrolnya, bincang-bincang dengan teman-teman menunggu asar atau menunggu isya begitu. Saya nanya, warung kebab yang di sana itu laris, tapi yang di depan itu kok sepi, kenapa? Ternyata kata teman-teman itu kadang dia masak menggunakan babi. Nah, sudah terkenal. Maka meskipun itu kebab masakan Turki, masakan Arab, tapi kalau menggunakan lemak babi jadi haram, kan begitu. Maka harus hati-hati, betul hati-hati. Ya. Kemudian coklat, Bapak Ibu, coklat, ya sepintas coklat itu kan halal ya, kan dibuat dari kakao, dari coklat. Tetapi kan dia bahannya kan tidak hanya kakao, ada bahan yang lain. Maka penting kita cermati komposisi bahannya. Bapak Ibu, saya pernah matur ke panjenengan, biasanya orang kalau pulang dari luar negeri itu oleh-olehnya adalah coklat. Kenapa? Ya elegan ya, karena kecil, elegan, bisa rata begitu ya. Karena kalau oleh-olehnya besar itu kan ya nanti repot, bawanya pun repot. Nah, hati-hati kalau membeli coklat, di pon pirsani dicermati di komposisi bahan, di ingredient list. Kadang-kadang ada tambahan arak. Contohnya seperti alkohol, etanol etil alkohol, whisky, brandy, wine, scotch, tequila, kirsch, spirits. Ini contoh-contoh arak yang sering dipakai pada coklat. Bapak Ibu, kenapa coklat-coklat di Eropa, di Amerika, di negara 4 musim itu ditambah dengan arak? Karena tujuannya adalah selain membawa aroma, itu juga mencegah agar coklat ini tidak sekeras batu di musim dingin. Di negara 4 musim, ada musim salju, maka coklat ini bisa sekeras batu ketika musim dingin. Nah, supaya tidak keras maka dia diberi arak seperti alkohol, etanol, whisky dan seterusnya ya. Contoh ini, dulu saya pernah dapat ini, Bapak Ibu, dari penampilan sudah kelihatan ini coklat mahal. Saya pernah dapat bingkisan ini dari dosen saya dulu, namanya Dr. Vicky Sandilans. Saya dengan teman dari Pakistan membantu beliau mengelola seminar internasional di kota Glasgow. Alhamdulillah, qadarullah acara sukses. Kemudian kami berdua masing-masing diberi oleh-oleh coklat ini. Ini saya foto sendiri. Nah, melihat penampilannya, wah ini enak banget, kelihatannya enak sekali, kelihatannya. Tetapi saya tidak berani makan. Kenapa? Karena saya lihat komposisi bahannya di sini. Ini ada framboise liqueur, kemudian ada champagne, ada apa itu? Kecil banget. Ada 5 atau 6 arak dipakai di situ. Maka menjadi tidak halal. Lalu kalau tidak halal begitu bagaimana? Nah, kalau dibuang, ketahuan yang memberi kan tersinggung. Diberikan ke teman siapa yang mau? Karena teman itu ya, seangkatan kuliah dulu ada 3 orang dua dari Pakistan, 1 dari Libya. Mereka semuanya Islam, nggak bisa makan kalau pakai bahan haram. Kalau diberikan teman yang orang lokal, dia orang kaya, dia nggak mau begitu. Dikembalikan nanti marah. Ya sudah, saya bawa pulang ke Indonesia. Kemudian saya berikan ke saudara yang non Muslim. Nah kemudian Bapak Ibu, hati-hati pula dengan keju seperti edam ya. Karena dalam pembuatannya kan dia digunakan rennet atau enzim. Nah enzimnya ini enzim apa? Ini yang barangkali penting kita perhatikan. Contohnya kalau menggunakan rennet ya, rennet itu ada beberapa macam rennet. Enzim rennet itu ada yang dibuat atau diambil dari lambung genjik, lambung anak babi, atau dari lambung sapi pedet, atau dari makrobial rennet yang dibuat di laboratorium ya.
Saya kira itu Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Saya kira bisa selesai, ternyata belum selesai. Padahal masih ada obat, kemudian es krim, roti tart, dan seterusnya. Insya Allah nanti kita sambung pekan depan, insya Allah. Termasuk nanti yang diharamkan itu apa saja contohnya ya. Ini nanti akan kita bahas besok, insya Allah. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas semua khilaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.